Wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada kesempatan ini kita masih sempat bersuah ya untuk menikmati atau menerima materi keperawatan jiwa. Baik, mungkin dosen yang lain seperti Bu Fitri, Pak Ahmad sudah mungkin memberikan ya banyak materi tentang keperawatan jiwa ini. Namun pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa materi. Salah satunya adalah terapi modalitas dalam keperawatan jiwa. Ya. Kita ketahui bahwa gangguan kejiwaan atau gangguan jiwa itu adalah merupakan suatu penyakit dengan banyak penyebab ya. Jadi penyakit jiwa salah satunya penyakit yang mengalami banyak penyebab atau multikausal adalah gangguan jiwa, karena gangguan jiwa itu bukan aspek fisiknya yang terganggu, tetapi aspek rohani, aspek kejiwaannya yang terganggu. Sehingga untuk mengidentifikasi itu kita tidak bisa mengidentifikasi pada satu penyebab saja, tetapi kita harus mengidentifikasi beberapa penyebab yang lain, karena seseorang ya yang kadang masalah kecil itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat besar, tapi masalah besar kadang dianggap sebagai sesuatu masalah yang sangat kecil. Nah, makanya gangguan kejiwaan itu adalah sebuah fenomena dengan gangguan yang sangat unik ya. Makanya gangguan jiwa itu adalah merupakan penyakit dengan banyak penyebab ya. Nah, kenapa penting dilakukan terapi modalitas pada kalian gangguan jiwa ya? Karena untuk menghindari hal-hal yang seperti ini ya, ini salah satu contoh adalah pasien ya yang diterapi secara tradisional ya. Ini pasien yang dikurung ya, pasien yang dikurung yang tidak dibolehkan oleh keluarganya untuk berinteraksi dengan orang lain ya. Ya, sebetulnya masih bisa ini, tetapi karena kurangnya informasi sehingga pasien ini mengalami gejala seperti ini. Nah, dalam pelaksanaan terapi keperawatan jiwa ini salah satunya adalah dilakukan health assessment perawatan jiwa ya. Health assessment itu adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit bagaimana melakukan penanganan pada pasien yang mengalami gangguan-gangguan kejiwaan. Nah, ada beberapa pendekatan yang telah dilakukan di rumah sakit atau pendekatan yang telah dilakukan itu banyak modelnya ya. Misalnya pendekatan terapi yang bermacam-macam ya. Terapi salah satunya adalah modalitas treatment ya. Itu adalah pendekatan yang dilakukan. Ini salah satu contoh pasien yang dipasung kurang lebih 10 tahun ya. Kemudian apa sih terapi modalitas itu? Terapi modalitas itu adalah suatu pendekatan ya, penanganan klien gangguan jiwa yang sifatnya sangat bervariasi, di mana tujuannya adalah untuk mengubah perilaku klien dengan gangguan jiwa terhadap merubah perilakunya dari sifatnya yang adaptif menjadi perilakunya sifatnya kemudian terapi modalitas itu adalah suatu sistem terapi psikis yang keberhasilannya sangat bergantung pada adanya komunikasi atau perilaku tumbang balik antara pasien terapi. Jadi terapi modalitas itu konsepnya
bentuknya adalah pemberian terapi yang dilakukan oleh terapi dalam meninggal perawat kepada pasien jiwa. Dan terapi ini diberikan dalam upaya mengubah perilaku maladaptif menjadi perilaku yang sifatnya adaptif. Bagaimana sih prinsip pelaksanaannya? Ya. Prinsip pelaksanaannya adalah perawat itu bertindak sebagai terapis. Itu berdasarkan potensi yang dimiliki oleh pasien, karena pasien itu diperlakukan sebagai titik tolak terapi atau penyembuhan. Ya. Kemudian bagaimana pemberian terapi modalitas itu? Ya, dasarnya, ya, asas itu berdasarkan pada asas psikodinamik dan psikososial. Pertama adalah bahwa asas psikodinamik dan psikososialnya bahwa gangguan jiwa itu tidak merusak seluruh kepribadian atau perilaku manusia. Ya. Jangan disalah mengerti bahwa gangguan jiwa itu merusak kepribadian dan perilaku. Ya, tidak merusak kepribadian dan perilaku manusia. Kemudian kita melihat bahwa tingkah laku manusia itu selalu dapat diarahkan dan dibina ke arah kondisi yang mengandung reaksi. Ya, artinya bahwa respon yang dihasilkan adalah respon baru, ya, bukan bukan tindakan dibalik dari reaksi. Jadi setiap tindakan yang diberikan itu harus ada reaksi yang bisa kita lihat dari pasien, tindakan timbal baliknya. Kemudian tingkah laku manusia itu sebetulnya selalu mengindahkan ada atau tidak adanya faktor-faktor yang sifatnya menimbulkan tekanan sosial pada individu, sehingga reaksi individu tersebut dapat diprediksi. Untuk itu sebetulnya faktor lingkungan itu berpengaruh, ya, terhadap perilaku manusia, ya, lingkungan. Makanya jangan lupa setiap memberikan terapi modalitas satu tindakan itu harus diberikan reward dan punishment, ya. Karena reward dan punishment itu sebetulnya akan mengurangi atau meminimalisir tekanan-tekanan sosial akibat di mana pasien itu hidup atau berada. Ya. Oke, kita lanjut. Keadaan sosial itu akan menimbulkan tekanan, karena sikap dan tekanan sosial itu sangat penting dalam menghambat perilaku manusia. Artinya bahwa kalau pasien hidup dalam lingkungan yang tidak kompatibel, maka akan berpengaruh terhadap status kejiwaannya. Ya. Kemudian terapi modalitas itu adalah proses pemulihan fungsi fisik, mental, emosional, dan sosial ke arah keutuhan kepribadian yang dilakukan secara holistik. Ya. Untuk itu kita perlu mengetahui apa sih jenis-jenis dari terapi modalitas itu. Jenis terapi modalitas itu adalah ada beberapa, yaitu individual terapi, lingkungan terapi, biologi terapi, kognitif terapi, terapi keluarga, terapi kelompok, terapi bermain, dan terakhir adalah terapi bermain, terapi perilaku. Ya. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 terapi modalitas yang perlu kita ketahui. Ya, yang terakhir adalah terapi bermain. Baik, kita masuk ke terapi pertama, ya, yaitu terapi individual. Apa sih terapi individual itu? Terapi individual itu adalah terapi yang diberikan secara individu. Jadi terapi individual itu adalah terjalinnya hubungan antara perawat dan klien, di mana fokus utamanya ini adalah perawat yang memberikan terapi kepada pasien A misalnya,
pasiennya tidak digabung antara pasien A, B, dan C, tetapi perawat fokus kepada individunya, gitu. Kemudian proses pendekatannya adalah sangat unik, yaitu dengan penyelesaian konflik, meredakan pendekatan emosional, dan mengembangkan meredakan pendekatan emosional, mengembangkan cara yang cocok dan unik untuk pemenuhan kebutuhan klien. Nah, melalui 3 fase yang overlap ini, ya, yaitu kita bisa melihat bahwa dalam terapi individual fokusnya adalah berorientasi pada segmen orientasi, kerja, dan terminasi. Ya, itu 3 fase yang sangat overlap dalam terapi individual. Kemudian bagaimana sih pelaksanaan terapi individu itu? Yaitu contohnya misalnya bagaimana seorang perawat itu mengajari pasien memutuskan halusinasinya. Itu adalah pelaksanaan terapi individu. Nah, terapi selanjutnya adalah terapi lingkungan, ya, di mana perawat dalam hal ini adalah berorientasi kepada lingkungan, ya, menggunakan semua lingkungan rumah sakit dalam arti yang terapeutik. Kemudian juga perawat memberi kesempatan tumbuh untuk merubah perilaku dengan fokus utamanya adalah aktiviti dan interaksi. Ya, kemudian perawat harus memberikan dukungannya dan memberikan kesempatan kepada klien untuk berkembang sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Ya, itu. Kemudian intinya dalam hal ini adalah bagaimana perawat itu memperkenalkan lingkungan yang ada di rumah sakit sebagai sumber terapi. Itu. Lingkungan rumah sakit itu adalah lingkungan sementara di mana pasien itu dapat dipersiapkan dari lingkungan rumah sakit ke lingkungan tinggalnya. Ya, maksudnya bahwa pengenalan lingkungan rumah sakit ini adalah sebagai upaya untuk mempersiapkan pasien ketika pasien itu sudah tahap penyembuhan. Ya, ada rencana pulang. Jadi sebelum pasien itu dipulangkan, sebetulnya seorang perawat itu harus memperkenalkan dulu lingkungan yang ada di sekitar rumah sakit sebagai suatu proses adaptasi, baru pasien itu dipulangkan. Itu contoh dari terapi lingkungan rumah sakit. Kemudian terapi biologi. Ya, apa sih terapi biologi itu? Itu adalah fokus pada model medikal. Nah, di sini pasien itu dipandang sebagai seorang yang mengalami gangguan kejiwaan. Sehingga terapinya itu dia berorientasi kepada medikasi psikoaktif, intervensi nutrisi, fototerapi, elektrokardioterapi, ECT, dan bedah otak. Nah, ini adalah terapi biologi. Tapi biasanya ini dia berorientasi pada hal medik, ya. Oke. Kemudian terapi selanjutnya adalah terapi psikofarmaka. Itu adalah salah satu terapi somatik gangguan kejiwaan yang didasarkan pada model medikal di mana gangguan jiwa dipandang sebagai suatu penyakit. Ya. Perlu kita ketahui bahwa terapi biologi dan terapi psikofarmaka ini sebetulnya ini adalah tindakan medis yang harus kita ketahui, karena tidak mungkin kita hanya berfokus kepada terapi intervensi keperawatan tanpa tanpa ada terapi biologi dan terapi psikofarmaka. Nah, selanjutnya adalah terapi kognitif. Terapi kognitif ini adalah memodifikasi keyakinan. Itu adalah memodifikasi keyakinan, ya. Membantu mempertimbangkan faktor-faktor stresor dengan pola pengidentifikasian pola pikir dan keyakinan, ya.
misalnya ada keyakinan pasien yang tidak akurat, maka perlu kita lakukan terapi kognitif. Ya, fokus asuhannya adalah reevaluasi ide, ya, menilai ide-idenya, kemudian menilai harapan, dan memulai menyusun perubahan secara kognitif. Nah, ini adalah terapi kognitif. Keyakinan dia, fokusnya adalah keyakinan. Nah, tujuan terapi ini adalah pengembangan pola pikir yang rasional, penetrisan realita, serta membantu perilaku dengan pesan internal. Ya. Nah, apa yang perlu kita intervensi? Intervensi fokusnya adalah pada substitusi pikiran. Ya. Kemudian bagaimana dia menyelesaikan konflik atau masalah. Kemudian memodifikasi apa sih percakapan-percakapan irasional yang dilakukan oleh pasien, dalam artian adalah percakapan ini yang negatif, karena hal ini akan berpengaruh terhadap kejiwaannya. Nah, makanya perlu dilakukan terapi secara kognitif untuk memodifikasi percakapan diri yang sifatnya negatif. Untuk itu, pelaksanaan terapi kognitif ini adalah bagaimana kita mengajarkan untuk mensubstitusi pikiran pasien, belajar menyelesaikan konflik, masalah, dan memodifikasi percakapan diri yang sifatnya negatif. Terapi keluarga selanjutnya adalah terapi keluarga, ya. Di mana terapi keluarga ini sebetulnya pasien itu harus diadaptasi dengan keluarga. Setiap memberikan terapi kepada pasien sebetulnya perlu dilibatkan keluarga, ya, karena kenapa keluarga itu adalah sebagai unit penanganan semua masalah keluarga. Seorang perawat itu harus mengidentifikasi, memberikan kontribusi pada masing-masing anggota keluarga terhadap masalah yang dialami oleh pasien. Nah, kalau kita melihat hal ini, itu sebetulnya dibagi atas 3 fase, yaitu fase pertama perjanjian untuk terapi keluarga, fase kedua adalah kerja, dan ketiga adalah terminasi. Di mana tujuan semua ini diberikan adalah untuk meningkatkan fungsi dari keluarga itu sendiri. Nah, keluarga dalam terapi keluarga ini adalah diharapkan dapat mempertahankan perawatan yang sifatnya berkesinambungan. Nah, pelaksanaan psikoedukasi keluarga ini adalah terapi itu berusaha merubah perilaku interaksi di dalam anggota keluarga. Untuk itu, kita sebetulnya selain terapi ini, yang lebih utama sebetulnya yang sering dilakukan di rumah sakit adalah terapi kelompok. Ya, perawat berinteraksi dengan kelompok klien secara teratur, di mana tujuannya itu adalah peningkatan kesadaran diri. Jadi tujuan TAK terapi aktivitas kelompok itu adalah tujuannya adalah meningkatkan kesadaran diri. Hubungan interpersonal juga meningkat, yang akan merubah perilaku yang sifatnya maladaptif menjadi perilaku yang adaptif. Yang kita akan mulai, misalnya terapi kelompok ini ada 3 tahap. Ada permulaan, ada kerja, dan ada namanya tahap terminasi. Nah, ini adalah salah satu contoh pelaksanaan PAK, ya. Nah, komunikasi terapi dalam kelompok ini contoh terapi PAK. Kemudian selanjutnya ada namanya terapi perilaku, ya. Ya, fokusnya, premisnya adalah perilaku itu dipelajari. Perilaku sehat dapat dipelajari dan didistribusi dari perilaku yang tidak sehat. Ya, teknik dasar terapi perilaku adalah role model, ya, memberikan role model, perawat sebagai role model, atau mengajarkan pasien mengenai role model dia sebagai model untuk bagaimana dia berperilaku dari perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku sehat. Kemudian ada conditioning operan, desintesin sistematis, pengenalan diri, dan refleks kondisi. Ini adalah komponen dari perilaku terapi. Ya. Nah, bagaimana pelaksanaannya adalah salah satu contohnya, misalnya kita mengajari pasien cara makan yang baik dan benar. Nah, mengajari pasien cara makan yang baik dan benar. Ini adalah salah satu contoh, salah satu komponen utama dari terapi perilaku. Ya, ingat reward, memberikan penghargaan kepada pasien terhadap perilaku yang positif yang telah dilakukan, itu sangat penting. Ya.
Anda tahu reward kan? Ya, oke. Kemudian bagaimana sih pelaksanaannya? Pelaksanaannya adalah pasien mempelajari melalui praktek dan meniru yang perilaku adaptif. Jadi role modelnya ini adalah perawat yang dapat memberikan contoh kepada pasien mengenai hal-hal yang sifatnya positif. Jadi kalau pasiennya atau perawatnya itu tidak memberikan perilaku yang positif, maka pasien secara otomatis akan meniru dan menduplikasi perilaku dari perawatnya. Jadi ini sebetulnya sangat penting menjadi seorang perawat. Ketika kita memberikan perilaku itu yang maladaptif, maka pasien itu akan menduplikasi perilaku itu. Jadi perawat sebagai role model. Jadi ketika berhubungan dengan pasien jiwa, perawat harus dapat atau mampu memberikan perilaku yang sifatnya positif. Nah, terapi bermain ini sangat penting, yaitu diberikan diorientasi kepada lingkungan, kemudian pasien diberikan terapi bermain-main ya, dengan kemampuan verbal. Perawat dapat mengkaji, pada saat itu perawat dapat mengkaji bagaimana sih perkembangan pasien, status emosionalnya, memberikan hipotesa diagnostik, serta bagaimana sih memberikan intervensi yang sifatnya terapeutik. Untuk itu, prinsip dalam terapi ini adalah membina hubungan yang sangat efektif. Kemudian merefleksikan perasaannya jika pasien itu anak, tentu mempercayai anak dapat menyelesaikan masalah. Kemudian indikasinya adalah diberikan kepada anak-anak yang depresi, cemas, ibus, dewasa dengan stres pasca trauma. Ini sangat cocok diberikan kepada terapi bermain ini pada anak-anak yang pasca bencana alam. Ya, ini banyak diberikan misalnya di Aceh saat itu, atau bencana gempa bumi yang banyak anak-anak mengalami depresi dan kecemasan, maka sangat penting diberikan terapi bermain. Ini salah satu contohnya terapi permainan, ya. Kemudian mempercayakan anak bahwa anak dapat menyelesaikan masalahnya, ya. Kemudian pelaksanaan terapinya adalah dalam bermain itu anak mampu merefleksikan perasaan yang terpancar melalui sebuah permainan, ya. Mungkin itu, terima kasih perjumpaan kita yang pertama ini. Untuk itu saya memberikan tugas pada Anda, yaitu berikan contoh ya jenis terapi modalitas menurut Anda, ya, masing-masing satu contoh. Misalnya terapi individual apa contohnya, terapi lingkungan, biologi, kognitif, keluarga, terapi kelompok, terapi perilaku, terapi bermain. Tidak boleh sama ya masing-masing ya. Itu harus dikumpulkan. Infonya nanti lihat di classroom ya. Baik, sampai jumpa di pertemuan pertama, di pertemuan pertama ini, dan kita akan berjumpa di pertemuan yang selanjutnya, pertemuan yang kedua. Untuk itu, saya ucapkan selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.